Suara klakson bersaut-sahutan ketika mobil sport putih itu berhenti di tepi jalan pasar. Beberapa pengendara motor menoleh, sedikit heran melihat kendaraan semahal itu memasuki jalan sempit yang biasanya hanya dipadati gerobak dan pejalan kaki. Lampu-lampu gantung mulai menyala, menggantung rendah di antara spanduk warna-warni yang terbentang di atas jalan. Angin sore menggerakkan kain-kain itu perlahan. Aroma gorengan panas, kolak santan dan es buah bercampur dalam udara Ramadan yang lembab. Riuh suara tawar-menawar, tawa anak-anak, dan panggilan para pedagang membentuk suasana yang hidup, hangat, sederhana, dan penuh kebersamaan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda turun dengan langkah tenang. Namanya Arkana. Kemeju putihnya bersih dan rapi, lengannya digulung seperlunya. Jam di pergelangan tangannya mahal, tetapi tidak mencolok. Penampilannya menunjukkan keberhasilan, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh apapun. Kerinduan yang belum selesai. Ia tidak langsung berjalan. Tatapannya menyapu setiap sudut bazar, seolah tempat itu bukan sekadar pasar musiman, melainkan lorong waktu yang membawanya kembali ke masa kecil yang terputus. Sudah berminggu-minggu ia berkeliling kota ini, menemui orang-orang lama, menyusuri kampung yang pernah ia kenal, bertanya dengan hati-hati pada siapapun yang mungkin menyimpan serpihan cerita. Ia kembali bukan sebagai pengusaha sukses yang sering muncul di berita bisnis. Ia kembali sebagai seorang anak yang belum selesai mencari ibunya. Langkahnya akhirnya bergerak pelan menyusuri deretan lapak. Sepatu mahalnya menyentuh aspal yang masih sedikit lembab oleh hujan sore. Beberapa orang melirik, sebagian merasa mengenal wajahnya, tetapi Arkana tidak peduli. Perhatiannya hanya tertuju pada satu hal, wajah-wajah perempuan tua yang mungkin menyimpan jawaban. Di salah satu sudut bazar, langkahnya melambat. Sebuah meja kayu sederhana berdiri agak terpisah dari keramaian utama. Di atasnya tersusun gorengan, pastel, dan beberapa plastik es sirup merah. Lampu kecil menggantung tepat di atasnya, memantulkan cahaya temaram. Di belakang meja itu duduk seorang ibu tua berkerudung kusam. Tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya bergerak pelan membungkus pesanan, menghitung uang receh dengan sabar, lalu sesekali menyeka keringat dengan ujung kerudungnya. Nama ibu itu Sulastri. Tidak ada yang istimewa dari lapaknya dibanding yang lain, namun Arkana berdiri lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu pada cara perempuan itu menunduk, pada kelembutan sorot matanya yang membuat dadanya tiba-tiba terasa sempit. Ia belum mendekat, belum berani memastikan apakah perasaannya hanya harapan yang kembali menipu. Namun untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke kota ini, langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena kemungkinan. Dan kemungkinan itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. 18 tahun lalu, langit Lampung menghitam lebih cepat dari biasanya. Sejak siang hujan turun tanpa jeda. Awalnya hanya gerimis yang membuat tanah beraroma basah dan menenangkan. Sulastri masih sempat memasak nasi dan menggoreng ikan asin untuk makan malam sederhana bersama putra kecilnya, Arkana. Rumah panggung kayu mereka berdiri tak jauh dari sungai. Selama bertahun-tahun sungai itu menjadi bagian dari hidup mereka. Tempat mencuci, tempat bermain, tempat berbagi cerita tentang arus dan musim. Air memang sering meluap saat hujan besar, tetapi belum pernah menakutkan. Sore itu berbeda. Menjelang maghrib, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan petir, bukan angin. Suara itu berat dan panjang, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak tanpa bisa dihentikan. Sulastri keluar rumah. Air sungai telah berubah warna menjadi coklat pekat dan meninggi dengan cepat. Arusnya tak lagi tenang. Beberapa tetangga mulai berteriak menyuruh semua orang menyelamatkan diri. Hujan turun semakin deras, seperti ditumpahkan sekaligus dari langit. Air datang tanpa permisi. Dalam hitungan menit, halaman rumah berubah menjadi aliran deras. Sulastri segera menggendong Arkana kecil yang mulai menangis ketakutan. Tubuh mungil itu memeluk lehernya erat-erat. "Jangan takut, nak," bisiknya, meski suaranya sendiri bergetar. Ia melangkah menembus air yang semakin tinggi, berusaha menuju tanah yang lebih tinggi di ujung kampung. Namun arus terlalu kuat. Kayu, atap seng, dan potongan perabotan hanyut menghantam dari berbagai arah. Rumah-rumah mulai roboh satu persatu.
Sulastri berusaha berdiri tegak, mengangkat anaknya lebih tinggi agar tidak terendam. Air dingin memukul tubuhnya tanpa ampun. Kakinya terseret, hampir kehilangan pijakan. Dalam kekacauan itu, sebuah batang kayu besar melintas di samping mereka. Sulastri mencoba memanfaatkannya sebagai penopang. Tangannya bergetar saat berusaha menggeser tubuh Arkana agar bisa meraih sesuatu yang mengapung. Namun arus lebih cepat dari harapannya. Satu benturan keras membuat keseimbangan mereka goyah. Dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya, genggaman itu terlepas. "Arkana!" teriaknya. Suaranya pecah oleh hujan dan gemuruh air. Ia berusaha meraih kembali, tetapi tubuhnya sendiri terseret ke arah berbeda. Air memisahkan mereka tanpa belas kasihan. Suara hujan menenggelamkan segalanya. Ketika Sulastri siuman keesokan paginya, matahari telah muncul samar di balik kabut. Kampung itu tak lagi utuh. Rumah panggungnya hilang. Yang tersisa hanya lumpur, puing kayu, dan barang-barang yang tak lagi bisa dikenali. Sungai kembali tampak tenang, seolah tak pernah mengamuk. Sulastri bangkit dengan tubuh gemetar. Ia memanggil nama anaknya berkali-kali, hingga suaranya serak. Ia menyusuri tepian sungai, mendatangi posko darurat, bertanya pada setiap orang yang ditemuinya. Ia mencari berhari-hari, berminggu-minggu, namun Arkana tak pernah ditemukan. Perlahan, keyakinan pahit tumbuh di dalam hatinya, bahwa malam itu telah merenggut satu-satunya yang paling ia miliki. Dan dalam diam yang panjang, Sulastri menguburkan harapan, bukan karena ia ingin menyerah, tetapi karena ia tak lagi tahu harus mencari kemana. Tubuh kecil itu ditemukan tersangkut di antara semak dan ranting di tepian sungai, beberapa kilometer dari kampung yang telah hancur. Pakaiannya penuh lumpur, kulitnya pucat, napasnya lemah, tetapi masih ada. Ia masih hidup. Seorang lelaki paruh baya yang ikut membantu pencarian korban banjir melihatnya lebih dulu. Namanya Ustadz Rahman. Tanpa ragu, ia mengangkat tubuh kecil itu dan membawanya ke tempat yang lebih aman sebelum kemudian merawatnya di pondok pesantren kecil di pinggir kota. Anak itu tak sadar selama 2 hari. Ketika akhirnya ia membuka mata, yang terlihat bukan lagi atap rumah panggung atau wajah ibunya. Yang ada hanya langit-langit kamar sederhana, suara kipas angin tua yang berderit pelan, dan lantunan ayat suci yang terdengar dari ruang utama pondok. Dunia lamanya telah hilang. Ia mencoba duduk, kepalanya terasa berat. Beberapa wajah asing mengelilinginya dengan tatapan cemas sekaligus lega. Ia hanya mampu mengucapkan satu pertanyaan dengan suara serak. "Ibu, di mana ibu saya?" Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Ustadz Rahman hanya menggenggam tangannya dan berkata pelan bahwa ia sudah selamat. Tentang ibunya, mereka masih mencari kabar. Kalimat itu diucapkan dengan hati-hati, tidak sepenuhnya bohong, tetapi juga tidak memberi kepastian. Hari-hari pertama di pondok dipenuhi kebingungan. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi tentang air yang datang tiba-tiba. Terkadang, ia duduk diam di serambi, menatap jalan tanah di depan pesantren berharap suatu saat seorang perempuan akan berjalan ke arahnya dan memanggil namanya. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Anak kecil itu tumbuh menjadi remaja. Namanya tetap ia ingat, Arkana. Ia belajar mengaji dengan tekun, membantu adik-adik kelas membaca Iqra, dan ikut membersihkan halaman setiap pagi. Wajahnya tenang, jarang banyak bicara. Ustadz Rahman memperlakukannya seperti anak sendiri, tidak memaksa ketika ia memilih diam, tidak memarahi saat ia terlihat kosong menatap jauh. Namun, di balik ketenangannya, ada ruang yang tak pernah benar-benar terisi. Setiap kali melihat teman-temannya dijemput orang tua saat libur sekolah, pandangannya selalu berubah sayu. Ia ikut tersenyum, tetapi langkahnya tetap kembali ke kamar sederhana yang tak pernah benar-benar ia anggap rumah. Tahun demi tahun berlalu. Arkana tumbuh lebih tinggi, suaranya berubah lebih berat. Luka fisiknya sembuh, tetapi kerinduan itu tetap tinggal.
Di dalam hatinya, ia menyimpan satu keyakinan kecil yang tak pernah padam. Keyakinan yang mungkin terdengar mustahil bagi orang lain. Ibunya mungkin masih hidup. Dan selama keyakinan itu ada, ia tahu ia belum boleh berhenti berharap. Saat duduk di bangku SMA, kegelisahan dalam diri Arkana tak lagi bisa ia redam. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Belajar, membantu adik kelas mengaji, membersihkan halaman pondok setiap pagi. Namun setiap kali malam tiba dan suasana menjadi sunyi, bayangan ibunya kembali memenuhi pikirannya. Ia sadar, waktu terus berjalan. Jika ia terus diam, pertanyaan itu akan tetap menjadi tanda tanya seumur hidup. Suatu malam setelah salat Isya, ia duduk berdua dengan Ustadz Rahman di serambi pondok. Lampu kecil menggantung di atas mereka. Cahayanya redup dan hangat. Angin malam membawa suara daun-daun yang bergesekan pelan. Arkana menunduk sejenak sebelum akhirnya berkata, dengan suara yang tidak lagi ragu. "Saya ingin mencari ibu saya." Kalimat itu tidak terdengar membangkang, tidak pula emosional, hanya jujur. Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Ia memandang remaja di hadapannya lama sekali, seolah sudah menunggu hari ketika kata-kata itu akhirnya terucap. Di wajah Arkana, ia melihat tekad yang tak bisa ditahan lagi. "Hidup di luar tidak mudah," ucapnya pelan. "Kamu akan menemukan banyak hal yang tidak kamu bayangkan." Arkana mengangguk. "Saya tidak ingin menyesal karena tidak pernah mencoba." Hening sejenak menyelimuti mereka. Ustadz Rahman akhirnya tersenyum tipis bukan karena setuju sepenuhnya, tetapi karena ia tahu ada perjalanan yang memang harus ditempuh sendiri. "Pergilah," katanya lembut. "Tapi jangan tinggalkan sholat dan jangan tinggalkan harapan." Beberapa hari kemudian, Arkana mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak yang ia miliki. Beberapa potong pakaian, buku catatan lama, dan sebuah kalung kecil yang selalu tergantung di lehernya sejak ia ditemukan di sungai. Ia tak pernah benar-benar tahu asalnya, tetapi hatinya merasa benda itu terhubung dengan masa lalunya. Anak-anak pondok melepasnya dengan tatapan haru. Ada yang memeluknya erat, ada yang berpesan agar ia tidak lupa pulang. Di gerbang pondok, Arkana mencium tangan Ustadz Rahman lebih lama dari biasanya. Tidak ada tangis berlebihan, hanya perpisahan yang dipenuhi doa. Langkahnya keluar terasa berat sekaligus ringan. Berat karena meninggalkan tempat yang telah menyelamatkannya. Ringan karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar memilih jalannya sendiri. Dengan tas kecil di punggung dan keyakinan yang belum tentu menjanjikan hasil, Arkana melangkah masuk ke dunia yang keras. Tanpa kepastian, tanpa jaminan, hanya bermodalkan tekad untuk menemukan satu nama yang tak pernah hilang dari hatinya. Kota tidak pernah benar-benar ramah pada anak muda tanpa arah dan tanpa nama besar. Hari-hari pertama Arkana dipenuhi kebingungan. Ia tidur di musola, kadang di emperan toko yang sudah tutup. Uang yang dibawanya dari pondok cepat menipis. Ia sadar, jika ingin bertahan, ia harus bekerja, apapun itu. Pagi hari, ia menjadi tukang cuci kendaraan di pinggir jalan. Tangannya kasar oleh sabun dan air yang tak pernah benar-benar bersih. Siang menjelang sore, ia membantu mendorong gerobak gorengan milik seorang baba tua. Malamnya, ia pernah berjualan nasi goreng keliling. Bahkan mencuci piring di kedai mie hingga larut. Ia tak pernah memilih pekerjaan, selama halal. Tubuhnya lelah, seringkali nyaris tumbang. Namun setiap kali rasa putus asa datang, ia teringat pesan Ustadz Rahman, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan harapan. Di sela waktu istirahat, ia tetap mencari musola terdekat, membasuh wajahnya, dan menenangkan hati yang mulai goyah. Di antara kesibukan itu, Arkana tak melupakan tujuannya. Ia bertanya kepada siapa saja yang mungkin tahu, pedagang lama, warga yang sudah puluhan tahun tinggal di kota, bahkan relawan bencana yang kebetulan ia temui. Ia selalu mengulang pertanyaan yang sama. Apakah pernah ada perempuan yang kehilangan anak saat banjir besar belasan tahun lalu? Jawabannya hampir selalu seragam. Tidak tahu, tidak ingat, sudah lama sekali. Kadang ia pulang dengan langkah berat,
merasa pencariannya seperti menelusuri jejak di pasir yang sudah lama tersapu ombak. Kota terlalu luas, waktu terlalu jauh meninggalkan peristiwa itu. Namun, Arkana tidak berhenti. Setiap penolakan justru membuat tekadnya semakin keras. Ia percaya, selama ia masih berusaha, Allah tidak akan membiarkannya berjalan sia-sia. Jalan itu memang terjal, tapi ia memilih untuk terus mendaki. Suatu sore, ketika Arkana sedang mengantar pesanan dengan sepeda motor tuanya, seorang pria memperhatikannya cukup lama. Pria itu bernama Hendra Wijaya, pemilik usaha distribusi bahan pokok yang cukup dikenal di kawasan itu. Yang menarik perhatian Hendra bukan hanya ketekunan Arkana, tetapi caranya berbicara pada pelanggan. Jujur, tidak berlebihan, dan tepat waktu. Beberapa hari kemudian, Hendra memanggilnya. "Apa kamu mau belajar usaha yang lebih besar?" Tanyanya langsung. Arkana terdiam. Ia hanya seorang pekerja serabutan. Tawaran itu terasa terlalu tinggi untuknya. Namun setelah berpikir panjang dan beristikharah, ia menerima. Bukan karena ambisi, tetapi karena ia melihat peluang untuk berdiri lebih kokoh. Awalnya ia hanya membantu distribusi kecil-kecilan, mengatur stok, mencatat pesanan, mengantar barang ke toko-toko. Perlahan Hendra memberinya kepercayaan lebih. Arkana belajar tentang alur pasokan, kepercayaan pelanggan, hingga cara menjaga komitmen dalam bisnis. Usaha itu berkembang. Untuk pertama kalinya, Arkana memiliki tabungan yang cukup. Ia tidak lagi berpindah-pindah pekerjaan. Ia mulai membayangkan, mungkin dengan usaha yang lebih besar, pencariannya akan lebih mudah. Namun, dunia usaha tidak selalu ramah. Dalam satu transaksi besar dengan pemasok baru, ia terlalu cepat percaya. Dokumen terlihat meyakinkan. Janji keuntungan terdengar masuk akal. Tanpa cukup verifikasi, ia mengeluarkan hampir seluruh tabungannya untuk barang yang tak pernah benar-benar ada. Uang itu hilang. Telepon tak lagi diangkat. Alamat yang tertera ternyata palsu. Arkana terduduk lama di kamar kontrakannya malam itu. Kepalanya terasa kosong. Semua kerja keras bertahun-tahun seperti runtuh dalam satu kesalahan. Ia hampir menyerah. Hampir berpikir bahwa mungkin ini tanda agar ia berhenti mengejar sesuatu yang belum tentu ada. Namun di tengah keputusasaan itu, ia teringat satu bayangan yang tak pernah pudar. Ibunya yang berlari melawan arus, memeluknya erat sebelum genggaman mereka terlepas. Jika seorang ibu mampu melawan derasnya banjir demi anaknya, bagaimana mungkin ia menyerah hanya karena derasnya ujian? Arkana bangkit. Ia menemui Hendra dan mengakui kesalahannya tanpa menyalahkan siapapun. Ia menerima kerugian itu sebagai pelajaran mahal. Sejak hari itu, ia belajar lebih hati-hati, memeriksa setiap detail, tidak mudah tergiur janji besar, dan menahan diri sebelum percaya. Kejatuhan itu tidak menghancurkannya. Ia justru tumbuh lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan ibunya, tetapi juga tentang menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Tahun-tahun berlalu lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Dari usaha kecil distribusi, Arkana membangun jaringan yang lebih luas. Ia merambah perdagangan antar pulau, lalu ekspor ke luar negeri. Ketekunannya, kehati-hatiannya setelah jatuh, serta komitmennya menjaga kepercayaan membuat perusahaannya tumbuh stabil. Namanya mulai dikenal. Media menuliskan kisahnya sebagai pengusaha muda yang bangkit dari nol. Undangan seminar, rapat internasional, hingga penghargaan bisnis datang silih berganti. Gedung kaca bertingkat menjadi kantor pusatnya. Mobil mewah terparkir rapi di garasi rumah besarnya. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Ia menjadi miliarder muda.
Namun setiap kali malam tiba dan lampu-lampu kota terlihat kecil dari jendela rumahnya, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Rumah itu terlalu luas untuk satu orang. Langkahnya menggema di lorong-lorong yang sunyi. Tak ada suara yang memanggil namanya dengan lembut. Tak ada tangan yang menyentuh bahunya dengan kasih yang ia rindukan. Setiap malam sebelum tidur, Arkana membuka sebuah laci kecil di meja kamarnya. Di dalamnya, tersimpan kalung lama yang selalu ia jaga sejak remaja. Benda sederhana itu tak sebanding dengan jam tangan mahal atau setelan jas eksklusif yang ia miliki. Namun hanya kalung itu yang membuatnya merasa dekat dengan masa lalunya. Ia sering menggenggamnya lama, menatap kosong, membayangkan wajah yang semakin samar dalam ingatan. Kesuksesan memberinya kekuasaan, kenyamanan, dan pengakuan, tetapi tidak pernah memberinya jawaban. Di tengah gemerlap dan pujian, ia tetap merasa seperti anak kecil yang berdiri di tepi sungai, memanggil satu nama yang tak pernah kembali menyahut. Kesuksesan itu besar, namun terasa sunyi, karena satu orang belum juga ia temukan. Suatu pagi, tanpa banyak pengumuman, Arkana mengambil cuti panjang dari semua urusan bisnisnya. Ia menunda rapat, menyerahkan wewenang pada direksi, dan mematikan sementara riuh dunia yang selama ini mengelilinginya. Ada satu urusan yang lebih penting. Ia kembali ke Lampung. Perjalanan itu terasa berbeda dari kunjungan bisnis yang biasa ia lakukan. Kali ini bukan angka atau kontrak yang ia kejar, melainkan jejak masa lalu yang nyaris hilang ditelan waktu. Ia mendatangi kampung lama yang kini telah berubah. Sungai masih mengalir, tetapi bantaran sudah diperkuat. Rumah-rumah panggung banyak yang berganti bangunan permanen. Tak banyak wajah yang ia kenali. Arkana menemui beberapa kerabat jauh yang dulu pernah tinggal di sekitar sana. Ia memperkenalkan diri dengan hati-hati, menyebut nama ibunya, dan mengingat kembali peristiwa banjir besar belasan tahun lalu. Sebagian menggeleng, sebagian lupa. Namun, seorang lelaki tua akhirnya berkata pelan. Ada perempuan yang kehilangan anak waktu itu. Dia selamat. Katanya anaknya hanyut. Sekarang tinggal sendiri. Kalau Ramadan biasanya jualan kecil-kecilan di bazar. Jantung Arkana berdegup lebih cepat. Sebuah petunjuk, samar tapi nyata. Sore itu, menjelang waktu berbuka, ia mendatangi lokasi bazar Ramadan yang tak terlalu jauh dari masjid utama. Deretan tenda sederhana berdiri berjejer. Aroma kolak, gorengan, dan es buah bercampur di udara hangat. Ia berjalan perlahan, matanya menyapu satu persatu wajah para pedagang. Lalu, langkahnya terhenti. Di depan sebuah lapak sederhana, seorang perempuan paruh baya duduk merapikan dagangannya. Wajahnya menua, kulitnya tak lagi sehalus dalam ingatan. Tetapi ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Perempuan itu menunduk, tak menyadari bahwa di depannya berdiri seorang lelaki yang selama bertahun-tahun mencari satu nama. Sulastri. Dan sore itu, untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, jarak di antara mereka tinggal beberapa langkah saja. Arkana membeli hampir seluruh dagangan di lapak itu, kolak, kue basah, dan beberapa bungkus gorengan. Ia melakukannya bukan karena lapar, melainkan untuk memperpanjang waktu. Perempuan di hadapannya tersenyum lelah namun tulus. "Terima kasih, Nak," ucapnya pelan. Arkana duduk di bangku plastik kecil di depan lapak. Tangannya terasa dingin meski udara sore cukup hangat. Ia memulai dengan pertanyaan sederhana tentang sudah berapa lama berjualan, tentang keluarga, tentang kehidupan setelah banjir besar bertahun-tahun lalu. Nama itu akhirnya muncul. "Saya dulu punya anak laki-laki," ujar Sulastri, suaranya berubah lirih. "Hanyut waktu banjir 18 tahun lalu." Arkana menelan ludah. Sulastri melanjutkan, seolah membuka kembali luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh.
Ia bercerita tentang malam ketika air datang tiba-tiba, tentang genggaman kecil yang terlepas dari pelukannya, tentang pencarian berhari-hari yang berakhir tanpa jawaban. Dia punya tanda lahir di bahu kiri, katanya pelan. Bentuknya seperti bulan sabit kecil, dan setiap mau tidur, saya selalu membisikkan doa khusus di telinganya. Nama itu ia sebut sama persis, Arkana. Dunia seakan berhenti berputar. Suara orang-orang di bazar memudar. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu keras di telinga. Dengan tangan gemetar, Arkana merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kalung kecil. Kalung yang selalu ia simpan sejak kecil. Sulastri membeku. Matanya menatap benda itu tanpa berkedip. "Itu, dari mana kamu dapat itu?" Suaranya hampir tak terdengar. Arkana tak langsung menjawab, bibirnya bergetar. Lalu dengan suara pelan namun jelas, ia mengucapkan potongan doa yang dulu selalu dibisikkan sebelum tidur. Doa sederhana yang hanya diketahui oleh seorang ibu dan anaknya. Tangis Sulastri pecah seketika. Tangannya terangkat perlahan, menyentuh wajah pria di hadapannya seakan takut bayangan itu akan menghilang jika ia berkedip. Ia berdiri tergesa, tangannya gemetar ketika meraih bahu kiri Arkana. Dengan hati-hati, Arkana menyingkap sedikit bagian bahunya. Di sana, tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit masih ada. Air mata Sulastri mengalir tanpa bisa dibendung. Bibirnya bergetar ketika menyebut satu nama yang telah ia panggil dalam doa selama bertahun-tahun. Arkana. Kali ini bukan dengan harapan, bukan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa anak yang pernah terlepas dari genggamannya telah kembali berdiri di hadapannya. Bazar mulai sepi. Lampu-lampu gantung masih menyala, tetapi suara tawar-menawar telah menghilang. Di sudut yang hampir kosong itu, ibu dan anak yang lama terpisah akhirnya berdiri saling menatap tanpa jarak. Lalu mereka berpelukan. Pelukan itu canggung hanya untuk 1 detik. Selebihnya, ia menjadi pelukan yang tak ingin dilepaskan. 18 tahun kehilangan, doa dan penantian seakan luruh dalam satu tangis panjang yang tak lagi ditahan. Sulastri memegang wajah Arkana dengan kedua tangannya. Air matanya belum berhenti. "Maafkan ibu, ibu gagal menyelamatkan kamu waktu itu," ucapnya dengan suara pecah. Arkana menggeleng pelan. Tangannya menggenggam tangan renta itu dengan lembut. "Ibu sudah menyelamatkan saya," katanya lirih. "Karena ibu berusaha, karena doa ibu yang membuat saya tetap hidup sampai hari ini." Sulastri kembali menangis. Kali ini bukan karena luka, tetapi karena syukur. Malam itu, Arkana menutup lapak ibunya dan mengantarkannya pulang ke sebuah rumah kontrakan kecil tak jauh dari pasar. Bangunannya sederhana, catnya mulai pudar. Perabotnya tak banyak, namun setiap sudut terasa hangat. Ada sajadah yang terlipat rapi, ada foto lama yang masih disimpan. Ada ruang kecil yang menyimpan kenangan panjang. Arkana duduk di ruang tengah, memandang sekeliling dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan bahkan di rumah megah miliknya. Sederhana, tenang, utuh. Malam semakin larut. Untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, ia berbaring tak jauh dari ibunya. Sebelum tidur, Sulastri mendekat dan membisikkan doa yang sama. Doa yang dulu selalu ia ucapkan di telinga anak kecilnya. Kali ini, Arkana tidak perlu membayangkan suara itu. Ia mendengarnya langsung. Dan ketika matanya terpejam, ia sadar satu hal. Ia tak lagi sedang mencari rumah. Karena rumah itu pada akhirnya telah kembali menemukannya.